Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5 dan 6 ya, masih di subtema pertama. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini bisa kalian buka buku kalian itu di halaman 21 ya, di halaman 21. Nah, yang pertama kita akan belajar mata pelajaran IPA, itu masih tentang pubertas ya, tentang pubertas. Nah, kemarin itu sudah teacher jelasin itu tentang ciri fisik yang mengalami pubertas ya. Nah, hari ini teacher akan menjelaskan cara menyikapi pubertas. Nah, cara menyikapinya ya, cara menyikapi pubertas. Nah, kalian itu jangan bingung ya. Misalnya kalian itu sudah mengalami perubahan fisiknya seperti yang telah teacher jelasin kemarin. Contohnya itu misalnya pada laki-laki tumbuhnya jakun ya, pada perempuan misalnya tumbuh jerawat ya, tapi tidak semuanya tumbuh jerawat ya, diawali dengan tumbuh jerawat. Nah, jangan merasa bingung, jangan merasa malu ya, jangan merasa bingung, jangan merasa malu. Kalian harus menyikapinya dengan baik ya. Nah, di sini ada hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menghadapi masa pubertas ya. Nah, contohnya itu misalnya kalian itu cara menyikapinya itu menjaga kebersihan tubuh ya, cara menyikapi pubertas. Misalnya yang pertama itu menjaga kebersihan tubuh ya, menjaga kebersihan tubuh. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan tubuh? Nah, sama ciri fisik itu adanya keringat kita itu lebih banyak ya, ciri fisik dari pubertas ya. Untuk perempuan itu keringatnya lebih banyak dan mungkin keringatnya itu lebih ada baunya. Nah, makanya kita harus menyikapinya dengan cara menjaga kebersihan tubuh kita ya. Mandi itu kalau bisa ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Jangan mandi hanya 1 kali sehari ya. Mandilah sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau 1 hari itu kemungkinan itu malas ya nak ya, malas ya. Nah, sama seperti kita itu menjaga kebersihan tubuh itu mencuci tangan, mencuci muka ya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Misalnya mencuci tangan kita itu harus dari luar. Kalau kita itu memegang muka kita, nah muka kita itu itulah yang membuat kita tumbuh jerawat ya, tumbuh jerawat dan muka kita itu menjadi kotor. Makanya sehingga timbullah jerawat. Makanya kata teacher, tidak semua kulit itu menimbulkan jerawat. Ada yang tidak menimbulkan jerawat karena dia menjaga kebersihan kulitnya ya. Nah, dan jenis-jenis kulit itu berbeda. Nah, ada pula menjaga itu cara menyikapi yang lain itu menjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, misalnya itu kalian itu makan makanan yang sehat ya, konsumsi vitamin ya, itu cara menyikapinya juga. Ada pula itu hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, di pertemuan kita di Zoom kemarin di hari Senin, teacher sudah menjelaskan sama kalian bagaimana kalau kita sudah pubertas ya, teacher harapkan kalian itu ada jarak antara lawan jenis. Nah, jangan seperti anak-anak lagi ya, jangan seperti anak-anak lagi yang selalu tidak ada batasnya. Misalnya ya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut ya. Nah, jadi kita itu harus menjaga atau berhati-hati dalam menjaga jarak antar lawan jenis ya. Nah, ada pula memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur ya. Kita itu harus memilih tontonan yang sesuai dengan kita ya. Jangan tonton
dibimbing oleh orang tua. Kalau misalnya kita bingung, kita tanya sama orang tua ya. Jangan kita itu bingung tapi kita itu mempraktekkannya, itu tidak boleh. Nah, oke, sekarang lanjut, itu rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, ini lebih utama nak, kita harus rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Kalau kita itu ada iman, kemungkinan kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, ya. Ini masa pubertas ini, masa-masa kalian itu akan mudah terpengaruh nak, ya. Jadi dengan adanya iman di kita rajin beribadah, kita akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, sekarang kita buka itu halaman 30. Ya, nah di sini hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk menghadapi masa pubertas ya. Nah, bisa kalian lihat di sini di gambar ini. Nah, berbicara kepada orang tuamu tentang perubahan yang terjadi pada tubuhmu. Nah, berbicara kepada orang tua, terbukalah kepada orang tua ya. Kita itu mungkin kita tidak merasa malu kalau kita bercerita sama orang tua kita apa perubahan yang kita alami. Jangan kita merasa bingung sendiri ya. Daripada kalian mencari informasi dari Google, dari internet, lebih baik kalian itu langsung bertanya kepada orang tua kalian ya. Orang tua itu akan memberitahu informasi-informasi yang baik kepada anaknya. Nah, di sini ada yang kedua itu gambar, jagalah kebersihan wajah untuk mencegah timbulnya jerawat. Nah, itu sudah teacher jelasin dari kemarin sampai hari ini teacher jelasin lagi ya. Nah, ciri fisik itu bagi perempuan itu mungkin ada timbulnya jerawat. Nah, cara menjaganya yaitu dengan cara menjaga kebersihan tubuh tadi ya. Nah, di sini ada mencuci muka nak dia. Ya, jaga kebersihan dia. Jangan tangan kita lagi kotor kita pegang muka kita ya. Itu akan menimbulkan jerawat nanti. Makanya kita harus menjaga kebersihan tubuh kita ya. Nah, di sini ada semua perubahan yang terjadi adalah anugerah Tuhan. Nah, semua perubahan ini merupakan anugerah dari Tuhan. Kita tidak boleh kenapa sih saya ini harus kayak gini? Kenapa sih ini? Kita jangan menghindarinya nak. Ya, itu sudah anugerah dari Tuhan. Tugas kita hanya menyikapinya dengan baik ya. Nah, lanjut, pada masa pubertas terjadi perubahan sistem dalam tubuh. Nah, dengan berolahraga dan istirahat cukup, kamu tidak akan mudah marah, tidak akan mudah stres, dan tidak akan mudah tertekan. Ya, kita rileks dengan kita cara berolahraga. Ya, nah, kita akan rileks, istirahat yang cukup. Biasanya kalau orang yang istirahatnya kurang, itu emosionalnya itu lebih tinggi nak. Ya, emosinya itu lebih tinggi. Misalnya tidurnya itu terganggu atau tidurnya itu hanya berapa jam, misalnya cuma 2 jam. Nah, kalian bandingkan dengan orang yang istirahatnya lebih, istirahatnya cukup ya, dengan orang istirahat yang kurang ya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah ya bertanya kepada orang tua. Nah, pada masa pubertas tubuh kita mulai menghasilkan keringat yang berlebihan ya. Nah, untuk mencegah bau badan, jagalah kebersihan diri ya. Nah, itu seperti kata teacher tadi, mandilah minimal 2 kali sehari ya. Boleh mau 3 kali. Teacher panas pada siang hari itu saya mau mandi, boleh ya. Boleh. Nah, pada masa pubertas terjadi perubahan hormon dalam tubuh. Nah, perubahan tersebut seringkali menyebabkan wajah lebih banyak minyaknya nak ya. Itu. Nah, suasana hatimu akan sering berubah akibat perubahan hormon. Nah, suasana hati kalian itu akan sering berubah. Nah, akan lebih emosional ya daripada sebelumnya. Nah, sampaikanlah perasaanmu kepada orang tuamu dengan baik. Janganlah melampiaskan emosi kepada orang lain ya. Jangan kita itu ketika lagi emosi kita itu melampiaskan kepada orang lain. Itu tidak boleh nak ya. Nah, kita itu harus mengontrol emosi kita dengan baik ya. Kalau bisa jangan dilampiaskan ke teman atau ke siapapun ya. Oke, gunakanlah energimu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah,
masa-masa kalian ini gunakanlah, manfaatilah nak energi kalian itu dengan yang manfaat yang bermanfaat ya. Jangan menghabiskan waktu kalian itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, kita lanjut di mata pelajaran bahasa Indonesia, itu tentang membandingkan perkiraan isi teks berdasarkan judul ya dengan isi teks sesungguhnya. Kita itu akan membandingkan perkiraan isi teks berdasarkan judul dengan isi teks sesungguhnya. Nah, di sini ada misalnya contoh judul masih 14 tahun. Contohnya masih 14 tahun ya. Program peduli lingkungan anak ini sudah mendunia. Nah, ini misalnya judulnya ya. Masih 14 tahun, program peduli lingkungan anak ini sudah mendunia. Nah, kita itu akan mencari kata kunci dari judul ini ya, kata kuncinya. Kata kuncinya itu boleh program peduli lingkungan, boleh nak. Pasti isinya itu tentang apa saja program-program peduli lingkungan itu. Dan kata kuncinya juga masih 14 tahun juga. Ya, masih 14 tahun ini kata kuncinya, kita harus membahas tentang ini juga ya, kata kuncinya itu karena kita memperkirakan judul. Nah, sama mendunia itu ya, itu kata kuncinya. Sekarang kita perkirakan isinya. Nah, kalau perkirakan isinya itu sesuai dengan karangan kalian masing-masing dan kita akan membahas satu persatu. Misalnya tadi masih 14 tahun. Nah, di sini sudah dibuatnya di sini. Masih 14 tahun, program peduli lingkungan anak ini sudah mendunia. Nah, sekarang kalian coba baca di rumah ya, pada halaman 32 sampai 33 ya. Nah, apa saja hal yang dijelaskan dalam teks tersebut ya, bisa kalian baca. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita akan belajar pembelajaran ke-6 itu tentang PKN, itu menjelaskan manfaat melaksanakan kewajiban. Nah, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab itu memiliki manfaat nak ya. Misalnya, bisa kalian buka di halaman 36 misalnya kewajiban kalian di rumah dan manfaatnya. Misalnya yang pertama, membersihkan dan merapikan kamar secara rutin. Nah, itu kewajiban kalian. Apa manfaatnya jika kita membersihkan dan merapikan kamar secara rutin? Manfaatnya kita akan beristirahat dengan nyaman. Nah, kamar kita menjadi bersih dan nyaman ya. Kita yang menggunakan kamar tersebut menjadi lebih nyaman. Itu manfaatnya. Manfaatnya kita sendiri yang bisa merasakan manfaatnya. Makanya jangan untuk apa saya melakukan kewajiban teacher? Nah, kayak gitu. Gitu. Kalau kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan memperoleh manfaatnya. Nah, contoh yang kedua misalnya pulang sekolah tepat waktu. Nah, apa manfaat pulang sekolah tepat waktu? Nah, manfaatnya itu bisa orang tua kita tidak merasa khawatir, ya, tidak bertunggu-tunggu sama kita. Kenapa belum pulang? Kenapa belum pulang? Gitu ya. Itu manfaatnya, kita membuat orang tua kita tidak merasa khawatir. Nah, bisa juga mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Apa manfaatnya? Manfaatnya kita hemat. Ya, jika tidak digunakan kita matikan. Nah, kita manfaatnya itu jadi hemat kita biayanya. Ya, tagihan listrik kita itu menjadi lebih hemat karena kalau kita tidak menggunakan alat elektronik kita mematikannya. Nah, kalau di sekolah, contoh di sekolah, melakukan piket kelas. Nah, apa manfaatnya melakukan piket kelas? Kelas menjadi lebih bersih, kita belajar menjadi lebih nyaman, suasana menjadi lebih tenang kalau kita melaksanakan piket ya. Coba kalau kita tidak melaksanakan piket, kalian rasakan sendiri, kelas itu menjadi kotor ya. Kita belajar menjadi tidak nyaman nak, karena suasananya itu
mungkin ada debu, berantakan, ya. Itu. Nah, yang berikutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya tidak tertinggal pelajaran kalau kita datang sekolah tepat waktu. Ya, kita tidak akan ketinggalan informasi, tidak akan ketinggalan pelajaran kalau kita datang tepat waktu. Itu masih banyak kewajiban-kewajiban dan manfaat-manfaatnya, ya. Oke, sekarang untuk bahasa Indonesia tidak kita jelasin lagi di sini, ya. Nah, lanjut di SPDP. Di SPDP ini kita akan belajar tentang membedakan interval harmonis dan interval melodis. Nah, di sini ada lagu Ampak-Ampak Pisang. Mungkin kalian sudah bisa menyanyikan Ampak-Ampak Pisang, ya. Kalian praktekkan sendiri di rumah menyanyikan lagu Ampak-Ampak Pisang. Nah, apa itu interval harmonis dan interval melodis? Bisa kalian lihat buku kalian halaman 40. Interval harmonis itu dua nada yang dibunyikan secara bersamaan, ya. Dua nada yang dibunyikan secara bersamaan itu interval harmonis, ya. Kalau interval melodis bedanya dia dua nada yang dibunyikan bergantian. Nah, pergantian. Kalau harmonis tadi dua nada dibunyikan secara bersamaan, sedangkan kalau melodis dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Itu bedanya, ya. Nah, interval melodis dapat dinyanyikan dari nada rendah ke nada yang lebih tinggi atau dari nada tinggi ke rendah. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, ya, interval nada dari C ke C. Nah, perlu kalian tahu C itu, ya. Bisa kalian buka buku kalian lagi di halaman 26. Nah, di halaman 26. C itu merupakan do, ya. C itu do. Misalnya di sini dicatat dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, C, do itu C, nah, ya. Re, D, mi itu E, fa itu F, T, F, ya, dan selanjutnya. Nah, di sini tadi C ke C. Nah, C ke C itu merupakan prime, ya. Itu merupakan prime. Jaraknya itu 0. C ke C, dia tetap C ke C. Itu artinya jaraknya 0. Itu merupakan prime. Nah, bisa kalian baca itu apa? Interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do. Dari nada do ke do, ya. Itu. Nah, selanjutnya itu C ke D. C ke D. C ke D itu artinya intervalnya itu 1, ya. Jaraknya itu 1. Itu disebut dengan second. Nah, itu disebut dengan second, ya. C ke D berarti do ke re. Do ke re. Tuh. Selanjutnya itu C ke E. C ke E. Nah, C ke E. Nah, C ke E itu artinya interval jaraknya itu ada 2. 1, 2. Berarti 2. Ya, itu disebut dengan terus. Nah, ya. Selanjutnya itu C ke F sama, ya, C ke F. Bisa kalian lihat di buku kalian. Nah, tetapi C ke F itu karena mi ke fa itu intervalnya setengah, ya. Jadi 2 setengah. Kalau C ke F 1, 2 setengah, ya, 2 setengah. Itu disebut dengan kuat. Nah, dan bisa kalian lihat di buku kalian lagi itu 3 setengah, 4 setengah, 5 setengah, dan 6, ya. 6 itu merupakan oktav, ya. Itu. Nah, di rumah coba kalian pelajari, kalian menggunakan pianika boleh. Coba kalian praktekin. Kalau C ke D, C ke D artinya do ke re, ya.
suaranya, bunyi yang dikeluarkan itu enak didengar atau tidak enak. Kalau enak didengar, kalian tulis di sini enak didengar, ya. Kalau tidak enak didengar, tulis, ya. Kalian praktekin semua interval harmonis sama interval melodis naik, ya. Oke. Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk mempraktekinya, mohon kalian pelajari di rumah ya, Nak ya. Oke, selamat pagi.